Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 8, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, serta dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama Uskem dalam pembelajaran prakarya kelas 8 SMP Islam Al-Mujahidin Papua. Dalam pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak. Oke. Selanjutnya kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu agar diberkahi, dimudahkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kali ini yaitu tentang pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi makanan atau minuman dan produk pangan setengah jadi. Jadi pembelajaran kali ini adalah menarik nih, yaitu tentang membuat produk berupa pangan, makanan, ataupun minuman dari bahan-bahan serealia, umbi-umbian, ataupun kacang-kacangan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembelajaran ya anak-anak dengan melihat video slideshow berikut. Tetap semangat, semangat, semangat. Sebelum lanjut ke pembelajaran, tugas hari ini kalian cukup menyimak dan memperhatikan materi yang Ustadz sajikan ya anak-anak. Selamat memperhatikan dan menyimak. Mari kita memahami tentang tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama, memahami pengertian bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi manfaat bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Berikut ini adalah pengertian serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Serealia adalah jenis tumbuhan, golongan tanaman, padi-padian, rumput-rumputan, gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-biji sebagai sumber karbohidrat dan pati. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk pembekakan sebagai akibat perubahan fungsi. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan antonimia. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Mari kita mengenal jenis dan manfaat serealia. Jenis dan manfaat serealia yang pertama adalah beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Warna beras berbeda-beda, diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperma, dan komposisi pati pada endosperma. Contohnya, beras bisa berwarna putih, berwarna merah, hitam, bisa juga jenis ketan putih ataupun ketan hitam. Yang kedua adalah jagung. Jagung merupakan tanaman semusim anual. Satu siklus hidupnya 80-150 hari. Di Indonesia dikenal 2 jenis jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan berwarna putih. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, antara lain batang dan daun mudanya untuk pakan ternak, batang dan daun tuanya setelah panen bisa dijadikan pupuk hijau atau pupuk kompos, batang dan daun keringnya bisa dijadikan kayu bakar, batang jagung lanjaran, terus batang jagung pulp bahan kertas, buah jagung muda, puteran bahasa Jawa, sayuran, begedel, bakwan, dan sambal goreng. Biji jagung tua pengganti nasi, marning, brondong, roti jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, biskuit, kue kering, pakan ternak, dan lain-lain. Jenis dan manfaat bahan serealia yang ketiga adalah gandum.
Orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung atau yang dikenal dengan sebutan atta sebagai makanan pokok mereka. Namun di Indonesia masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Yang keempat adalah sorghum. Nah, mungkin kalian baru mengenal yang namanya sorghum. Jika ingin tahu, di bawah pojok kanan kalian itu gambar sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengenal jenis dan manfaat serealia. Sekarang kita lanjut mengenal jenis dan manfaat kacang-kacangan. Satu adalah kacang tanah. Kacang tanah tergolong ke dalam familia Fabaceae. Bisa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh, diantaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, baik lemak jenuh ataupun lemak tak jenuh, serta omega 6, dan berbagai macam vitamin, diantaranya vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin B kompleks, serta folat yang tinggi, serta berbagai jenis mineral. Yang kedua adalah kacang hijau. Pembudidayaan kacang hijau dilakukan dengan biji pada lahan kering maupun di lahan sawah yang sudah panen dan buah berbentuk polong. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Dan yang ketiga adalah kacang kedelai. Kacang kedelai termasuk tanaman semusim, tergolong familia Fabaceae. Buah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Nah, sekarang yang ketiga kita akan mengenal jenis dan manfaat umbi-umbian. Yang pertama adalah ubi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Ketiga jenis ubi jalar tersebut memiliki varietas unggul dengan produktivitas tinggi. Ubi jalar memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi, sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas, melainkan secara bertahap. Ubi jalar juga mengandung vitamin C tinggi, berguna untuk merawat elastisitas kulit, serta vitamin A dan beta-karotin dari warna ungu, oranye, dan merah pada ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Yang kedua adalah singkong atau ubi kayu. Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Singkong yang dimakan bagian dalam umbinya yang berwarna putih atau kuning. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat namun miskin protein. Sementara daunnya termasuk sumber protein yang bagus karena mengandung asam amino metionin. Oleh karena itu, daun singkong yang masih muda banyak dimakan sebagai lalap atau dibuat sayur daun singkong. Jenis yang ketiga adalah talas. Umbi talas sebagai sumber karbohidrat pengganti beras sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu daerah yang makanan pokoknya umbi talas adalah Kabupaten Sorong, Papua. Bagian tanaman talas yang dapat dimakan yaitu umbi, tunas muda, dan tangkai daun. Sedangkan pelepah daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, maupun pembungkus makanan. Bagian yang tidak dapat dimakan hanyalah akar serabutnya. Yang terakhir adalah kentang. Kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Kentang tergolong herba semusim.
Tanaman pendek tidak berkayu dan cocok ditanam di dataran tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Bagian kentang yang dapat dimanfaatkan untuk dimakan yaitu umbi batangnya. Penduduk Eropa dan Amerika Serikat memanfaatkan kentang sebagai makanan pokok. Kentang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dari nasi karena memiliki kandungan protein dan mineral yang lebih lengkap. Kentang, apabila dikonsumsi dengan kulitnya, dibersihkan dengan benar, masuk dalam kategori karbohidrat kompleks. Alhamdulillah, pembelajaran pada kali ini sudah dipaparkan. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran bisa tercapai, yaitu kalian bisa mendapatkan ilmu, pengalaman yang baru dalam pembelajaran prakarya pada kali ini. Sekian dari Ustadz. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, serta doakan semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa belajar, bertemu bersama di sekolah, bersama keluarga besar SMP Islam Al-Mujahidin Pamulang. Sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semangat, semangat.